Timnas Indonesia resmi umumkan 27 pemain untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Keputusan mengejutkan, penyerang andalan Jepang tak masuk skuad. Kritik pelatih Vietnam terkait fenomena pemain naturalisasi di ASEAN. Tak terlalu disorot, pemain keturunan Maluku ini curhat ingin gabung Timnas Indonesia. Max Hilger banjir pujian, bek Timnas Indonesia dianggap setara bek Arsenal. Timnas Indonesia secara resmi mengumumkan 27 pemain yang akan berlaga dalam 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi. Pertandingan ini sangat krusial bagi Indonesia, yang berusaha meraih poin maksimal demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Sayangnya persiapan Timnas Indonesia tak berjalan mulus karena sejumlah pemain inti terpaksa absen akibat cedera. Pelatih Sintayong harus menyesuaikan strategi dan komposisi tim untuk mengatasi ketidakhadiran beberapa pemain andalan. Cedera yang dialami beberapa pemain membuatnya harus melakukan perubahan mendadak dalam skuad untuk menjaga kekuatan tim. Di antara pemain yang harus dicoret adalah kiper utama Hernando Ari yang mengalami cedera dan tak bisa memperkuat skuad. Hernando bersama rekan setimnya Malik Rizaldi harus mundur dari skuad karena mengalami masalah kesehatan yang sama. Absennya Hernando menjadi tantangan tersendiri bagi Sintayong, mengingat posisinya sebagai salah satu pilar pertahanan di bawah Mister Gawang. Selain Hernando dan Malik, Timnas Indonesia juga harus kehilangan Asnawi Mangkualam. Sebagai gantinya, Sintayong memutuskan untuk memanggil Yakob dan Yance Sayuri. Kabar baik datang dari Justin Hubner yang kini sudah pulih sepenuhnya dari cedera yang sempat membuatnya absen bulan lalu. Kembalinya Hubner ke dalam skuad menjadi suntikan tenaga bagi Timnas Indonesia karena ia memiliki kemampuan bertahan yang solid dan fisik yang kuat. Sintayong berharap dengan tambahan pemain baru dan kembalinya Hubner, Timnas Indonesia bisa tampil optimal dan memberikan perlawanan maksimal. Jelang laga menghadapi Jepang, Timnas Indonesia mendapat angin segar dalam persiapannya. Kabar baik ini berkaitan dengan absennya salah satu pemain kunci Jepang Ayase Ueda akibat cedera. Ueda yang merupakan andalan di lini depan Jepang dikabarkan mengalami masalah serius. Cedera ini terjadi saat dirinya bermain untuk Feyenoord melawan Ajax Amsterdam di Eredivisie. Dengan kondisi ini kemungkinan besar Jepang tidak akan bisa mengandalkan Ueda dalam pertandingan melawan Indonesia. Cedera yang dialami Ayase Ueda tentu membawa dampak besar bagi Feyenoord dan Timnas Jepang. Pelatih Feyenoord menyatakan bahwa cedera yang dialami Ueda bisa membuatnya absen dalam beberapa laga berikutnya. Kekhawatiran ini juga disampaikan oleh juru taktik Timnas Jepang Hajime Moriyasu. Sejak laga tersebut Moriyasu belum mendapatkan informasi lengkap tentang kondisi Ueda, namun ia telah merasakan kemungkinan buruk yang harus dihadapi. Ayase Ueda yang kini berusia 26 tahun merupakan salah satu ujung tombak Jepang yang diandalkan dalam berbagai kompetisi internasional. Kehadirannya selalu menjadi ancaman bagi lawan-lawan Jepang termasuk Timnas Indonesia. Namun dengan cedera yang ia alami, peluang bagi Indonesia untuk meraih hasil positif mungkin sedikit lebih terbuka. Moriyasu menyatakan bahwa jika Ueda benar mengalami cedera hamstring, ia harus mempertimbangkan ulang pemanggilannya. Meski belum pasti, Moriyasu menduga cedera tersebut adalah cedera hamstring yang serius. Menurutnya jika memang demikian, maka opsi untuk tidak memanggil Ueda menjadi keputusan yang harus diambil. Sementara itu dari sisi Indonesia absennya Ueda tentu menjadi kabar baik. Dengan tak adanya ancaman dari penyerang utama Jepang, peluang Indonesia untuk memberikan perlawanan maksimal menjadi lebih terbuka. Kim Sang-sik baru-baru ini mengomentari fenomena naturalisasi yang berkembang di negara-negara Asia Tenggara. Ia menyoroti bahwa sejumlah negara kini mengandalkan banyak pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad nasional mereka. Kehadiran pemain naturalisasi di berbagai negara ASEAN telah meningkatkan kekuatan tim nasional dengan cepat. Ia menambahkan bahwa persentase pemain naturalisasi dalam skuad beberapa tim nasional bahkan mencapai 80–90%.
Namun Kim Sang-sik memiliki pandangan kritis terkait dampak jangka panjang dari tren naturalisasi ini. Ia menyebut bahwa fenomena ini dapat menjadi semacam bom waktu yang dapat berdampak pada keseimbangan kompetisi dan perkembangan pemain lokal di masa depan. Meskipun begitu, ia menyatakan bahwa fokus utamanya saat ini adalah mempersiapkan tim Vietnam menghadapi ASEAN Cup 2024. Kim merasa perlu memberi perhatian lebih pada kekuatan dan solidaritas timnya dalam menghadapi tantangan di ajang regional ini. Dengan target tinggi yang sudah dipasang untuk turnamen mendatang, Kim menyadari bahwa waktu persiapan semakin singkat. Situasi ini mendorongnya untuk memaksimalkan setiap aspek kemampuan dan potensi timnas Vietnam. Kim Sang-sik mengakui bahwa meski khawatir dengan dominasi pemain naturalisasi di tim-tim pesaing, ia tetap yakin pada potensi skuad Vietnam yang sebagian besar masih terdiri dari pemain lokal. Ia berpendapat bahwa dengan kerja keras dan disiplin, tim Vietnam dapat membuktikan bahwa mereka masih mampu bersaing dengan tim-tim kuat di kawasan ASEAN. Sia Maro Tenu mengungkapkan keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini secara terbuka menyatakan keinginannya untuk membela skuad Garuda. Sia Maro adalah seorang bek kiri yang kini bermain untuk klub Vitesse. Garis keturunan Indonesia Sia Maro berasal dari sang ayah yang merupakan orang Maluku asli. Dengan latar belakang ini, ia merasa memiliki ikatan khusus dengan Indonesia dan berharap bisa menjadi bagian dari timnas di masa depan. Sia Maro termasuk dalam deretan pemain diaspora yang memiliki potensi untuk memperkuat timnas Indonesia. Keinginan Sia Maro untuk membela timnas Indonesia mencuat ketika ia berbincang dengan Yusa Nugraha. Dalam kesempatan tersebut, Sia Maro menyatakan dengan tegas hasratnya untuk suatu saat bermain bagi timnas Indonesia. Pernyataan ini menjadi sinyal kuat dari Sia Maro tentang niatnya untuk berseragam merah putih. Keinginan ini semakin memperlihatkan antusiasme Sia Maro terhadap timnas Indonesia. Sia Maro Tenu juga mengakui bahwa ia sering mengikuti perkembangan timnas Indonesia. Menurutnya, bergabung dengan timnas Indonesia adalah keputusan besar yang diimpikannya sejak lama. Ia melihat kesempatan membela negara asal ayahnya sebagai hal yang sangat bermakna dalam karir dan kehidupannya. Jeroen Veldmaat mengungkapkan bahwa Mads Hilger kini menjadi salah satu pemain terbaik di timnya. Veldmaat menyatakan bahwa Hilger memiliki potensi besar yang dapat terus berkembang di masa depan. Menurutnya ini adalah kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Twente. Ia menegaskan bahwa Hilger bukan hanya sekadar pemain biasa, melainkan salah satu yang terbaik di klub. Dengan ekspektasi tinggi terhadap pemain muda ini, Veldmaat berharap Hilger dapat menunjukkan performa maksimal dalam setiap pertandingan. Menariknya, kemampuan permainan Mads Hilger dibandingkan dengan Jurrien Timber. Veldmaat melihat bahwa umpan-umpan Hilger bisa menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Meski memiliki banyak kelebihan, Hilger juga perlu memperbaiki beberapa aspek permainannya. Dalam laga melawan RKC, Veldmaat mencatat bahwa Hilger terlalu sering membiarkan lawan sendirian dalam situasi berbahaya. Meskipun begitu, saat melawan Lazio Hilger tampil cukup baik dan bahkan menjadi sosok yang paling menonjol di lapangan. Dalam laga-laga besar seperti ini, Hilger menunjukkan kemampuannya untuk bertahan dengan baik dan terlihat lebih fokus. Ia menilai bahwa Hilger telah berkembang pesat dengan performa yang lebih bugar dan cepat. Menurut Veldmaat, Hilger terlihat lebih tajam dalam kompetisi Eropa dibandingkan sebelumnya. Harapan Veldmaat adalah Hilger dapat terus memperbaiki permainannya dan menjadi salah satu pilar penting bagi FC Twente dalam setiap laga yang dilakoni. Pelatih timnas Vietnam Kim Sang-sik saat ini tengah mempersiapkan skuadnya untuk ASEAN Cup 2024. Dengan Indonesia sebagai salah satu pesaing terkuat, persiapan yang matang menjadi sangat krusial. Ia menekankan bahwa analisis mendalam terhadap tim lawan adalah prioritas utama.
Menariknya, Kim memberikan perhatian khusus kepada permainan timnas Indonesia. Ia menyadari bahwa Indonesia merupakan lawan yang patut diwaspadai. Kunjungan ini bertujuan untuk mengamati permainan pasukan Sintayong secara lebih dekat. Dengan menyaksikan pertandingan secara langsung, Kim berharap dapat mengambil catatan penting yang akan disiapkan untuk menghadapi lawan-lawan di turnamen. Pendekatan ini menunjukkan komitmen tinggi dari Kim dan timnya. Kunjungan langsung ini diharapkan bisa memberikan keuntungan strategis bagi Vietnam. Kim ingin memastikan bahwa timnya siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Kim bertekad untuk memaksimalkan potensi para pemainnya menjelang turnamen. Dengan pengalaman yang dimiliki, ia berharap bisa membawa Vietnam melangkah jauh di turnamen mendatang. Bagi Kim, analisis bukan hanya sekadar melihat hasil pertandingan, tetapi juga memahami permainan secara keseluruhan. Di tengah persaingan yang ketat, ia tetap optimis bahwa Vietnam akan memberikan performa terbaik. Ia ingin agar setiap pemain dapat memberikan kontribusi terbaik mereka.